Masih bersama saya Rahmat Rafandi, Kepala Bidang Tanaman di Jawa Barat Banten. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen fungsional. Manajemen fungsional merupakan pendekatan dalam pengelolaan organisasi dengan membagi pekerjaan sesuai dengan arah fungsi yang berbeda-beda, sesuai dengan skill yang mereka punya, sehingga dapat menjalankan suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya. Terbagi atas 4 bagian fungsional. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, operasional dan produksi. Dan keempat, kalangan manajemen. Sumber daya manusia adalah hal yang pokok yang harus dimiliki bagi semua perusahaan. Namun, apabila kita tidak mengelola, menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan skillnya, maka tidak akan pernah terjadi keberhasilan dalam suatu organisasi. Sehingga perlu kita dalam manajemen penempatan yang sesuai dengan skill untuk menjalankan suatu kegiatan organisasi demi mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran kita harus mengetahui ruang-ruang untuk menghasilkan suatu keuntungan dari apa kegiatan yang kita jalankan. Yang ketiga, operasional dan produksi. Di sini bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana distribusi pengaturan sebuah manajemen operasional produksi yang sudah kita jalankan harus bisa bergerak ke segala arah, sehingga pada tempat dan posisi yang pas demi kelancaran dan keuntungan perusahaan yang kita jalankan. Yang keempat yaitu kewenangan manajemen. Bagaimana semua diatur dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang akan kita terapkan dan apa yang akan kita laksanakan. Manajemen ini akan berfungsi untuk membatasi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di dalam suatu organisasi apabila suatu proses fungsi tidak berjalan dengan baik. Dalam manajemen fungsional ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, koordinasi kinerja tim. Seseorang yang menjalankan fungsionalnya harus bisa berkoordinasi dengan manajer fungsional lainnya, dengan organisasi, dan memastikan tim memenuhi tanggung jawabnya. Kedua, memastikan anggota tim memiliki sumber daya yang mereka butuhkan. Dalam paradigma manajemen fungsional, tanggung jawab tim dan departemen dialihkan kepada manajer individu. Pendekatan manajemen fungsional meminta kepala departemen untuk memastikan bahwa sumber daya yang mereka miliki dibutuhkan untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang ketiga, mengurangi ketidakefisienan dan memaksimalkan produktivitas. Agar manajemen fungsional dapat berjalan efektif dalam suatu perusahaan, harus memaksimalkan produktivitas tim yang dia miliki. Yang keempat, inisiatif. Manajemen fungsional harus berpikir inisiatif dalam mengelola tim utama untuk menjalankan proyek yang dia jalankan, proyek yang dia miliki, proyek yang akan dia proses untuk memajukan organisasi yang dia pimpin. Selanjutnya, yang kelima, melaporkan kepada manajer-manajer yang ada sehingga bentuk organisasi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Keterampilan untuk manajemen fungsional itu penting karena ide-ide dan masukan-masukan yang ada dari bawahan, kelas menengah, kelas atas untuk memonitoring, menjalankan fungsi suatu organisasi dapat berjalan sesuai harapan yang kita miliki. Ada beberapa modal yang harus dimiliki oleh seorang manajer fungsional. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan, keterampilan, dan gaya dalam memimpin penting untuk keberhasilan sebuah manajemen. Yang kedua, komunikasi. Dalam menjalankan suatu organisasi,
Struktur manajemen fungsional bertanggung jawab melaksanakan komunikasi yang efektif, sehingga perintah yang dijalankan untuk memajukan suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, berpikir kritis. Setiap fungsi yang ada sesuai dengan tempat yang telah dikondisikan harus berpikir kritis, harus bersama-sama untuk membangun organisasi yang sudah berjalan.